Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Sampai berjumpa kembali dengan saya Ahmad Ufron. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa bersua walaupun lewat Google Meet karena kita memang keadaannya adalah WFH, work from home, kita bekerja dari rumah. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akan sedikit memberikan sebuah pengalaman saya untuk mengikuti pelatihan AKM. Nah, untuk AKM, cara dan sebagainya, saya yakin rekan-rekan semuanya sudah paham dan rekan-rekan semuanya sudah mengetahui, yaitu kita masuk ke SIM PKB. Namun, lebih jelasnya akan saya presentasikan apa itu AKM. Nah, AKM yang kita pelajari adalah melalui peningkatan kompetensi peserta didik tujuannya. AKM itu kepanjangan dari asesmen kompetensi minimal. Nah, yang melatar belakangi adalah bahwa selama ini kita semuanya terpaku pada UN. Nah, ini bisa dikatakan AKM ini sebagai pengganti UN. Di AKM ini perbedaannya adalah situasi saat ini ya. Untuk materi UN terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kemudian juga, UN menjadi beban bagi para siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Selanjutnya, UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan yang terakhir adalah UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, ini nanti di AKM ini, di tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya, dan di tahun 2021 ini, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter. Nah, AKM ini terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah tentang literasi, numerasi, dan karakter. Untuk literasi, kita akan menilai sejauh mana kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa untuk literasi. Literasi di sini literasi dari berbagai macam bidang. Kemudian di numerasi, yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika. Dan karakter, kita akan mengutamakan pembelajaran karakter, terutama gotong royong, kebinekaan, dan di perundungan ini tidak boleh dilakukan lagi di siswa ini. Nah, untuk AKM itu dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Kemudian mengacu pada praktek baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Kemudian perbedaannya antara UN dan AKM, nanti kalau UN jenjangnya adalah di kelas akhir, di SMP, SMA, dan SMK. Kalau AKM itu nanti di pertengahan kelas, dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Level siswanya kalau UN itu di tingkat akhir, kalau di AKM nanti di kelas 5, 8, 9, 11, dan 12. Subjek siswanya adalah kalau UN itu seluruh siswa, kalau AKM itu nanti diambil random sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenisnya, UN itu high stick, sedangkan AKM itu low stick, disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan siswa itu boleh memilih soalnya sendiri. Model soal, kalau yang UN itu pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan kalau AKM adalah pemilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, ada esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa kalau UN bisa sampai 4 hari, nanti kalau AKM hanya 2 hari. Moda pelaksanaan bisa
online maupun offline. Kalau metode penilaiannya UN itu pakai CBT, pakai komputer basis test. Kemudian kalau di AKM pakai CAT, komputer adaptive testing dengan multi-stack adaptive testing. Kemudian asesmen kompetensi minimal itu bagaimana? Nah, asesmen kompetensi minimal AKM, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka, kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Kemudian AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan kelompok. Nah, komponen asesmen nasionalnya itu nanti adalah kelas 5, 8, dan 11. AKM nasionalnya yaitu literasi dan numerasi. Kemudian survei karakternya yaitu aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Jadi kita nanti disuruh memberikan pembelajaran tentang pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar adalah aspek terpilih dari model sekolah efektif, yaitu untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan yaitu nanti kalau respondennya adalah murid, maka instrumennya adalah AKM, literasi, numerasi, dan survei karakter. Dan informasi yang didapatkan diharapkan adalah hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan dari guru dan kepala sekolah, nanti yang diambil instrumennya adalah survei lingkungan belajar dan informasinya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, jenis AKM numerasi atau literasi, yang pertama AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 itu mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasi terstandar. AKM kelas awal SD sampai akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif alat untuk teach and direct level dan administrasi tidak terstandar. Sedangkan yang ketiga adalah AKM sertifikasi kelas 12 yaitu mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum literasi membaca itu berisi tentang kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan asesmen numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini ada beberapa tema-tema yang ada. Kita lanjutkan saja. Nanti bentuk soal AKM-nya seperti apa? Nah, misalnya untuk soal objektif pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks jawabannya benar lebih dari satu. Kemudian di menjodohkan ada isian singkat, ada angka, nama atau benda yang sudah fix dan ada benda non-objektif atau esai. Nah, numerasi komponen AKM-nya terdiri dari konten numerasi itu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, kemudian proses kognitifnya itu pemahaman, aplikasi dan penalaran. Konteks personal, sosial kultural dan saintifik, sedangkan literasi membaca dari kontennya adalah teks informasi, teks sastra. Proses kognitifnya itu menemukan informasi. Kemudian interpretasi dan integrasinya adalah evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya. Nah, lini masa asesmen kompetensi minimal AKM terdiri dari survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini proses alur perjalanannya diharapkan seperti itu. Nah, demikian tentang
AKM, dan semoga nanti rekan-rekan sedikit bisa memahami. Intinya adalah bahwa kita semuanya nanti kedepannya akan merubah UN menjadi AKM. Jadi AKM ini memang tujuannya untuk pengganti UN, dan AKM tidak dilaksanakan di akhir kelas tapi nanti di pertengahan kelas. Nanti tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu dibahas, minta masukannya, nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Tidak ada nggih? Kalau tidak ada, saya cukupkan, atau mungkin ada dari beberapa rekan. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo yang pengen live silakan. Terima kasih. Yang menang pasti undangan. Keren. Ada apa sih? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Ini apa? Sesuatu yang tidak. Ini tak ada memang saya. Boleh. Boleh barang-barang. Yang apa sih? Apa sih kembangannya? Apa sih?